Episode 26. Rhea dibohongi. Rhea memutuskan kembali ke kamarnya setelah membenarkan letak selimut Kenzo yang sempat tersingkap saat dia tadi turun dari atas kasur. Lagi-lagi Rhea hanya bisa meneguk ludahnya ketika melihat dada bidang Kenzo yang semalam dia peluk dan elus itu. Pikiran Rhea sekarang menjadi tidak polos lagi kan? Gara-gara tuannya ini yang suka sekali membuatnya jadi tahu dan paham soal begituan. Kenapa aku jadi kepikiran terus? Rhea menepuk pipinya pelan untuk menyadarkan diri dari hayalan indahnya. Ingat Rhea, jangan sampai tergoda apalagi jatuh cinta. Gadis itu memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan diri. Rhea melepaskan seluruh pakaiannya dan menyalakan keran untuk menghidupkan shower, lalu mengambil sabun dan puff untuk dia gosokkan ke seluruh tubuh. Oh ya, aku harus ngomong sama Tuan Ken kalau aku ingin menjenguk ibu. Nanti setelah ini aku sekalian ngomong sama Tuan. Gumam Rhea mengingat jika dia tidak bisa menghubungi adiknya untuk menanyakan keadaan sang ibu yang sudah melakukan operasi. Setelah beberapa saat, akhirnya Rhea selesai membersihkan diri dan keluar dari dalam kamar mandi. Saat Rhea menghadap cermin, matanya fokus pada leher bawah karena ada noda merah di sana. Rhea menggosok warna itu tapi tetap tidak hilang bahkan tambah memerah. Tuan Ken. Kenzo sudah rapi dengan setelan rumahan yang disiapkan oleh Rhea. Pria itu memang tidak masuk ke kantor karena keadaannya yang masih belum stabil. Rhea sejak tadi cemberut dan tidak mau menatap ke arah Kenzo. Melihat tingkah pelayan pribadinya itu, membuat Kenzo penasaran. Kenapa? Apa tidurnya tidak nyenyak? Tanya Kenzo saat Rhea membereskan baju-baju kotornya dan akan diserahkan ke bagian petugas pencuci pakaian. Tidak Tuan, jawab Rhea singkat. Kenzo mengerutkan keningnya. Lagi-lagi Rhea cuek sama dia. Kok kamu kelihatan marah gitu? Kamu marah sama aku? Tanya Kenzo akhirnya. Rhea menutup-tutup keranjang itu dan langsung berbalik menatap Tuan Ken dengan tatapan memicing. Tuan, apa yang Anda lakukan semalam? Kenapa leher saya merah-merah? Tunjuk Rhea ke arah lehernya. Kenzo mengamati leher Rhea dan ternyata benar. Bagian yang dia hisap semalam menimbulkan bekas merah. Oh, itu tadi malam ada serangga yang akan gigit leher kamu. Lalu aku suruh pergi serangganya dengan caraku tepis pelan karena tidak mau kamu terbangun. Dan seharusnya kamu berterima kasih padaku karena berhasil mengusirnya. Jawab Kenzo mengarang cerita. Dan apa tanggapan Rhea? Dia percaya dengan cerita ngawur Kenzo. Rhea mengangguk dan akhirnya bisa tersenyum kembali. Haduh Kenzo, kenapa kamu mengelabui Rhea dengan kebohongan yang tidak masuk akal? Tuan, bolehkah saya izin pulang? Saya ingin bertemu dengan ibu saya. Soalnya nomor adik saya tidak bisa dihubungi. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan beliau setelah operasi. Izin Rhea. Mendengar hal itu Kenzo berjalan mendekat, menepis jarak di antara mereka. Rhea menunduk, tidak berani menatap Kenzo yang sepertinya tengah menatapnya tajam. Aku akan meminta Kelvin menghubungi adikmu agar kamu bisa mengetahui kondisi ibumu. Tapi kalau izin untuk pulang, tidak bisa. Kami di sini belum lama, dan peraturan rumah ini tidak boleh pulang selama setahun penuh. Dan baru boleh mengambil cuti untuk pulang kampung itu pun harus gantian dengan pelayan yang lain. Mengerti? Apa Lucy tidak memberitahumu? Rhea meremas ujung bajunya. Dia merasa takut dengan Tuan Ken, karena memang peraturan di rumah ini seperti itu. Padahal Rhea merasa jika dirinya lebih istimewa dari para pelayan lain, sehingga pasti Tuan Ken akan memberikan keringanan untuk masalah liburan. Namun nyatanya, lagi-lagi Rhea harus dihadapkan dengan kenyataan jika dia terap sama saja. Dia bukan orang kaya yang bisa mengatur hidupnya. Rhea harus sadar jika dia hanyalah orang miskin yang menggantung hidupnya pada Tuan Kenzo. Melihat Rhea yang masih menunduk membuat Kenzo menghela nafas. Sejujurnya dia tidak tega melihat Rhea seperti ini. Tapi Kenzo tidak mau ditinggalkan oleh Rhea dalam waktu yang lama. Sudah, nanti Kelvin yang akan membantumu untuk menghubungi adikmu. Aku yakin ibumu pasti baik-baik saja. Setelah mengucapkan hal itu Kenzo masuk ke dalam ruang kerjanya yang dihubungkan oleh pintu yang berada di dalam kamarnya. Rhea mengusap sudut matanya yang berair. Seharusnya dia tidak meminta lebih dan yakin jika ibunya pasti baik-baik saja.
Seharusnya dia bersyukur Tuan Ken telah membiayai seluruh biaya operasi dan pengobatan sang ibu. Seharusnya kamu bersyukur, Rea. Percayalah pada Tuan Ken, karena dia pasti akan memberikan yang terbaik seperti apa yang telah ia janjikan. Gumam wanita itu dalam hati. Kemudian Rea melangkah berjalan keluar dari dalam kamar itu. Bersambung.